Hai, kembali dengan Kak Tony. Kita akan membuka, belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini. Dibawakan oleh Kak Tony. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Kak Tony akan menyampaikan rahasia buat kamu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kamu harus menjaga rahasia ini. Nah, anak-anak, kalian pernah dengar perkataan seperti itu enggak? Mungkin dari orang tuamu atau dari temanmu. Untuk menjaga rahasia ketika mereka menceritakan sesuatu atau memberikan informasi kepada kalian. Apakah benar kalian bisa menjaga rahasia itu? Atau malah disebarkan kemana-mana? Nah, anak-anak, sebuah penelitian ternyata mengungkapkan bahwa laki-laki lebih tidak bisa menjaga rahasia dibandingkan perempuan. Rata-rata laki-laki akan menceritakan rahasia kepada orang lain itu kurang dari 3 jam. Sementara perempuan juga menceritakan rahasia orang lain kepada teman-temannya itu bisa rata-rata 3,5 jam. Nah, ternyata laki-laki lebih tidak bisa menahan sebuah rahasia untuk diceritakan kepada orang lain. Wah, bahaya sekali ya. Studi itu dilakukan pada 2.000 orang Inggris. Tepatnya laki-laki hanya bisa menjaga rahasia itu 2 jam 47 menit. Waduh. Dan bahaya sekali anak-anak. Karena dia akan menceritakan kepada sekurang-kurangnya 5 orang. Nah, anak-anak, itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan mulut kita, mengendalikan pikiran kita. Dan kita juga harus hati-hati. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus bisa mengendalikan mulut kita, mengendalikan pikiran kita, supaya kita bisa menjaga rahasia orang. Firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal pasal 2 ayat 10 dan 11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Artinya, kalau firman itu ada di dalam hatimu, maka kamu, Kak Tony, bisa hidup dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini apa, Kak Tony? Kebijaksanaan ini adalah penguasaan diri. Kita bisa bertindak hati-hati, memilih yang benar, menimbang-nimbang yang benar, berkata yang benar. Itu adalah kebijaksanaan. Ini sangat penting sekali anak-anak. Dengan teman-teman di sekolah, dengan keluargamu. Jadi kalau engkau dipenuhi dengan firman di dalam hatimu, maka kamu dan Kak Tony bisa lebih bijaksana. Bukan bijak sini. Bijaksana. Dan dikatakan juga bijaksana itu ternyata berperilaku hati-hati. Jadi lebih waspada. Ingat, kalau orang tuamu sedang pergi dan kalian ikut, kemudian ada rambu-rambu lintas dalam sepanjang perjalanan, itu sebenarnya adalah tanda-tanda untuk kita berhati-hati. Ada tanda untuk mengurangi kecepatan, ada rambu yang menunjukkan ada kerikil yang bisa jatuh dari atas.
Ada rambu yang menunjukkan jalanan menanjak naik. Ada juga rambu yang menunjukkan berapa kecepatan yang diizinkan. Itu sebenarnya tanda-tanda supaya orang tuamu mengendarai kendaraan dengan hati-hati. Seandainya firman itu ada di dalam diri kita, juga demikian anak-anak. Akan ada hati-hatinya ketika kita diajak untuk berbuat dosa oleh teman kita. Ada signal atau alarm di hatimu. Titit, 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 titit. Yaitu firman. Jangan ikut. Karena firman Tuhan berkata, jangan duduk bersama dengan pencemooh. Nah gitu. Ketika temanmu sedang mengajak kalian untuk berbuat dosa, hati-hati. Maka karena firman ada di dalam kita, ada alarm juga. Ketika kalian melihat YouTube, Instagram, sesuatu yang tidak berkenan atau sesuatu yang berdosa, maka firman yang mengingatkan kamu untuk hati-hati. Wih, keren ya. Kalau kita punya alat seperti itu yang memberikan tanda hati-hati otomatis, yaitu firman kalau ada di dalam kamu dan Kak Tony. Dan itu juga bisa mengendalikan dirimu di dalam tindakan, dalam bicara, dalam bersikap. Wah, enak sekali. Baca Alkitab terus aja. Baca firman terus. Setuju apa enggak? Ayo, terus membaca firman Tuhan dan letakkanlah firman itu di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati.